Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alien Rabbit Kebumen, channel yang membahas tentang wawasan, keilmuan, strategi breeding, budidaya ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman sahabat peternak kelinci pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi ya. Sebenarnya permasalahan ini, pembahasan ini sudah berkali-kali saya bahas ya, tapi selalu masih hadir ya permasalahan-permasalahan ini dan selalu ditanyakan di kolom komentar. Jadi saya bahas lagi, mungkin ada teman-teman baru, sahabat peternak baru yang baru mulai mengalami kendala yang tidak selesai-selesai seperti itu. Pertanyaan 7 jam yang lalu di kolom komentar dan ini disorot kayak gitu. Pertanyaannya seperti ini, Mas minta saran tentang skabies. Di kandang saya sudah saya semprot rodalon rutin pembersihan, kenapa ya masih ada aja yang terkena skabis. Oke teman-teman ya, jadi pencegahan itu lebih baik ya. Pakai rodalon sudah bagus, pakai Baiklin juga bagus, kandangnya standar juga bagus, tapi kenapa masih terus dan terus ada skabies seperti itu. Dulu pernah tak jelaskan ya, skabies itu benar penyakit di luar, penyakit luar atau bukan penyakit genetik ya. Tapi dalam catatan dan pengalaman jam terbang teman-teman peternak lama yang sudah pernah mengalami, walaupun skabies itu bukan genetik, tapi induk yang sering skabies itu anaknya lebih gampang kena skabies. Itu mungkin salah satu faktornya, salah satu penyebabnya permasalahan yang ada di kandang masnya ini yang ditanyakan. Sudah kandang bersih, disemprot rodalon rutin ya, pengecekan rutin, tapi kenapa skabies itu terus tumbuh? Bisa disebabkan dari asal usul genetik indukannya itu skabies, sering skabies. Maka anak dan keturunannya itu cenderung lebih gampang skabies. Walaupun dalam keterangan dan catatan keilmuan breeding, keilmuan kesehatan kelinci, skabies itu bukan penyakit genetik gitu. Tapi adanya di lapangan indukan yang sering skabies itu anaknya lebih potensi besar gampang sekali terkena skabies. Paham ya teman-teman ya yang saya sampaikan tadi. Selain itu, permasalahan ada di faktor makanan. Contoh yang menggunakan ampas tahu atau limbah-limbah yang sedikit cenderung basah, mengandung kadar air yang cukup tinggi, itu bisa menjadi salah satu faktor atau penyebabnya. Sudah disemprot, sudah dibersihkan, tapi makanannya itu kadar airnya itu masih tinggi seperti ampas tahu, ampas bir dan lain sebagainya yang sifatnya mengandung air, itu lebih mudah menyalurkan bakteri skabies. Jadi bila mana teman-teman menggunakan pakan itu, alangkah baiknya cukup secukupnya saja, harus habis seketika itu. Nah kalau sudah habis, alangkah baiknya gerabahnya atau tempat makannya itu dibalik. Gitu teman-teman. Jadi gerabah itu selalu bersih, tidak untuk diinjak-injak oleh kelinci tersebut setelah digunakan untuk tempat makan. Nah itu mungkin pencegahan dan tip dari saya yang mungkin kandangnya masih terus diserang skabies gitu. Nah di sini ada ada hal baru lagi ya. Sebenarnya ya untuk teman yang sudah lama udah hal biasa gitu. Ini ada pembelajaran lagi mungkin untuk teman-teman peternak pemula yang belum pernah mengalami hal seperti ini, ataupun yang sudah pernah mengalami hal seperti ini belum tahu caranya, penanganannya bagaimana. Mungkin bisa belajar di sini bareng-bareng ya. Di sini ada postingan jam 13.00 atau jam 1 lahiran 1 ekor, ditunggu sampai jam 4 sore nggak keluar lagi, tapi perut masih besar. Akhirnya saya suntik
oksitoksin 0,2 mili. Alhamdulillah 4 menit kemudian keluar lagi 11 ekor, total 12 ekor. Dan ini indukan Haila teman-teman ya. Kenapa bisa beranak 12 ekor? Jelas dari bibitnya bibit unggul, bibit Haila. Nah, melihat dari kasus yang terjadi pada postingan ini, sebenarnya itu hal yang lumrah. Tanpa disuntik oksitosin 0,2 mili pun, kalau prediksi saya dan pengalaman saya, itu akan lahir pada malam itu juga gitu. Lah itu kenapa enggak seketika waktu itu dikeluarkan semua? Bisa karena terganggu, kedatangan ownernya ataupun stres, bisa gitu. Lah untuk pencegahan disuntik oksitoksin 2 mili juga enggak masalah, tapi menurut saya lebih aman, lebih nyaman indukan itu melahirkan secara alami. Nah, bagaimana penanganan dan bagaimana tip agar indukan itu melahirkan secara alami ya? Yang terpenting indukan itu harus dijaga, jangan sampai stres ketika akan mendekati fase-fase melahirkan. 1 minggu akan melahirkan, udah usahakan kelinci itu benar-benar nyaman, jangan terganggu oleh kondisi kandang yang mungkin lagi diperbaiki ataupun mungkin bising lain ataupun gaduh-gaduh yang lain seperti itu. Usahakan 1 minggu sebelum HPL, hari lahir, indukan itu benar-benar terkondisikan. Kalau indukan itu terkondisikan, nggak akan ada hal-hal atau permasalahan seperti ini. Pasti dia akan melahirkan normal. Lah, perbedaan lahiran normal dengan seperti ini apa? Biasanya kalau lahir normal dia cenderung lebih nyaman, lebih tenang ngopeni anakannya, nyusuin anakannya, bikin sarang seperti itu. Kalau ini kan saya lihat cenderung lahirnya dipaksakan seperti itu. Dan saya saya rasa indukan itu kurang nyaman karena lahirnya itu atas injek atau atas bantuan obat seperti itu. Walaupun bisa hidup 100% dengan catatan indukan itu mau ngopeni anakannya, tapi cenderung biasanya kalau hal-hal seperti ini pasti ada yang mati. Beda halnya dengan secara alami. Itu teman-teman ya, keilmuan, sharing-sharing materi dan teori yang saya dapatkan sesuai pengalaman yang saya dapat di lapangan. Pastinya masih banyak sekali kekurangan yang perlu dilengkapi teman-teman yang mungkin senior hadir di sini, silakan dilengkapi, silakan dikoreksi. Nah, untuk teman-teman yang pemula mau menambahkan pertanyaan-pertanyaan ini itu dan sebagainya, silakan saja dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.